Shalom saudara semuanya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang luar biasa, karena kasih karunia Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan tentang firman Tuhan yang ada di dalam 2 Korintus 5, yaitu tentang life after death. Selintas saya akan membacanya dari 2 Korintus 5 ayat 5 sampai 10. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau kita menyadari atau kita mengetahui ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan yang akan kita jalani atau kita hidupi nanti itu bukan hanya kehidupan yang sama seperti saat kita saat ini ada di bumi ini, tetapi kehidupan yang di ayat 10 tadi, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang bisa memperoleh apa saja yang patut diterimanya selama hidup di bumi ini. Apa yang dikerjakannya, baik atau jahat, itu ada upahnya, saudara. Life after death, setelah kematian tubuh. Kalau kita sudah sebulan yang lalu berbicara bahwa kita ini, tubuh kita, semua manusia harus mati. Dan juga manusia daging kita harus mati. Kedagingan kita, manusia duniawi kita harus mati untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan matinya kita bukan mati yang kekal. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, saat itu juga Tuhan berkata, Tuhan Allah Bapa, kamu mati. Mati manusia rohnya, juga manusia jasmaninya. Tetapi ternyata masih hidup ratusan tahun. Tapi bukan saat yang hidup ratusan tahun itu yang penting lagi bagi Tuhan. Tapi setelah mati itu, kehidupan itulah yang penting bagi Tuhan. Mulai menurun kan? Ada yang ratusan, kemudian ada yang puluhan. Sampai hari ini ada yang di usia muda pun ada yang sudah mati. Tetapi apa selesai? Tidak. Kalau cuma selesai begitu saja selama kita ada di sini bisa dihitung umurnya, berarti tidak ada gunanya Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Kalau hanya hidup kita itu hanya sampai di bumi ini dengan hitungan umur yang sampai Alkitab berkata ada yang 70 sampai 80, berarti buat apa Tuhan Yesus datang diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia untuk mati di kayu salib? Tidak ada gunanya. Tetapi luar biasa, rancangan Tuhan itu luar biasa, karena Dia tahu bahwa hidupnya kita bukan hanya sementara di sini, kekal selama-lamanya bersama dengan Dia. Dan kehidupan yang kekal itu harus terjadi, ditentukan dengan keadaan kita sekarang. Kehidupan kekal yang tidak kelihatan itu ditentukan dengan sekarang ini. Makanya di sini Rasul Paulus menyampaikan, sekalipun
tubuh kita ini merosot. Manusia badan ini merosot. Kemah ini mau dibongkar. Tenda ini mau dibongkar. Yaitu dengan keluar dari tenda ini. Harus meninggalkan tenda ini, kemah ini. Tetapi manusia rohnya diperbarui dari hari ke hari. Dan itu yang terpenting. Nah, untuk menuju ke sana, Tuhan Allah Bapa itu sudah mempersiapkan kita. Dia tidak hanya ngomong, sudah ya, anakku udah selesai, udah menebus, udah selesai, udah nanti kamu hidup. Tidak ditinggal demikian saja. Bahkan ketika Tuhan Yesus pun berkata bahwa dia tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia mengutus seorang penolong yang lain. Roh Allah itu dikaruniakan kepada kita. Untuk apa? Sebagai jaminan bahwa segala sesuatu yang sudah disediakan nanti itu ada jaminannya sekarang. Tetapi itu memang belum kelihatan, saudara. Tidak bisa kita lihat. Kalau misalnya saudara dengan sekarang ini membeli sesuatu, kemudian ada jaminannya, masih kelihatan. Ada jaminan barang kah, ada jaminan uang, masih kelihatan. Ya. Tetapi jaminan roh yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada kita tidak kelihatan. Roh itu yang tidak kelihatan, roh Allah itu tidak kelihatan, tapi itu jaminan yang menolong kita, yang menuntun kita, yang mempersiapkan kita untuk nanti bisa menerima, di ayat 10 ini, menerima semuanya yang disediakan untuk kita. Karena itu Rasul Paulus katakan, hati kami tetap tabah, harus tabah menanti, sabar, tekun menanti kapan tenda ini dibongkar. Kapan waktunya Tuhan membongkar tenda ini. Tabah. Selagi menanti pembongkaran tenda ini, ada masalah banyak terjadi, ada peristiwa banyak terjadi. Tadi secara fisik sudah disampaikan Rasul Paulus, ini tambah merosot, mungkin badan tambah lemah, bisa jadi. Ada penyakit, lewat penyakit atau peristiwa apapun. Nah, itu ketika menghadapi itu, hati kita harus tabah. Karena sudah disiapkan oleh Roh Kudus, sudah disiapkan oleh Roh Allah itu, supaya kita tabah. Selama kita mendiami tubuh ini, kita masih belum. Rasul Paulus katakan masih jauh dari Tuhan. Artinya masih jauh berjumpa dengan Tuhan. Tapi bukan berarti ketika kita tahu, oh masih di sini kok, masih tinggal di tubuh ini, oh masih lama, masih jauh, tenang aja, santai aja deh, jalan-jalan dulu, atau nanti aja, saya masih muda. Seperti Nasya di sini yang paling muda, umur 22, paling muda, lalu berkata, saya paling muda, tenang saja. Itu firman ini untuk orang yang tua-tua. Ya. Life after death itu firman untuk yang tua-tua. Ya. Tidak. Ini untuk kita semua, saudara, katakan amin. Sebab ada kematian, kehidupan setelah kematian, itu pasti. Dan kalau kita tidak sadar dulu, kalau kita tidak dikasih tahu dulu tentang hal ini, kita bisa lengah, kita bisa santai, kita bisa cuek. Karena itu saya harapkan hamba Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini menyampaikan hal ini kepada jemaatnya. Supaya jemaat itu didewasakan, disiapkan. Sehingga ketika waktunya datang, tenda mereka dibongkar, mereka siap. Kita ini terus harus disiapkan. Siapa yang menyiapkan? Roh Allah. Allah yang mempersiapkan kita untuk menghadapi tenda ini dibongkar. Dengan apa? Dengan Roh Allah. Dengan mengetahui bahwa di dalam kita ini ada Roh Allah. Dan hidup kita ini bukan karena hidup dengan melihat, tapi dengan percaya. Roh Allah tidak kelihatan, tapi kita percaya.
Dan kalau kita tahu hal tersebut, maka kita ini kan terus berusaha. Mau di dalam tubuh ini atau mau di luar nanti, kita harus apa saudara? Berkenan kepada Tuhan. Setiap hari kita harus terus berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita walking habitual fellowship with the Holy Spirit. Setiap hari bertanya dengan Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Siapkah kita? Siapkah saya? Apakah hari ini saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Itu setiap hari saya bertanya kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Roh Kudus, apakah saya berkenan kepadamu? Apakah saya berkenan kepada Bapa? Apakah Bapa itu berkenan kepada saya? Kalau belum, ajarkan lagi kepada saya Roh Kudus. Kalau belum, tuntun saya lagi, didik saya lagi, proses saya lagi supaya saya berkenan kepada Bapa. Itu setiap hari saya selalu bertanya, dari pagi siang malam, apakah aku menyenangkan hatimu Bapa? Apakah aku menyenangkan Engkau Yesus? Itu yang saya tanyakan. Kalau tidak, ampuni saya dan tolong saya supaya saya bisa menyenangkan-Mu. Nah, kenapa saya bisa mempunyai seperti itu? Kenapa saya bisa bertanya, berkata seperti itu? Karena Roh Allah sudah dikaruniakan kepada saya. Dan itulah yang mempersiapkan. Roh Allah itu yang terus berseru, berkata di dalam hati saya untuk bertanya, apa saya menyenangkan-Mu? Apa ini salah? Apa yang harus saya kerjakan? Bertanya. Nah, itu adalah persiapan kita. Karena pada akhirnya kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Kalau kita tidak mau, tidak bisa saudara. Ya. Lalu seperti apa? Kalau kita tahu bahwa akan ada yang kita masukin nanti setelah kematian, yaitu kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa hidup, dipersiapkan seperti apa? Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya di dalam Yohanes 14. Sebelum dia mati di kayu salib, dia berkata, jikalau kamu, di ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nih, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menuruti segala perintahnya, akan melakukannya. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi pertama Tuhan Yesus kata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian Tuhan tegaskan lagi, kalau kamu memegang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, ini level sudah, bukan dibalik ke bawah lagi, tapi ini jenjang naik. Perkataan Tuhan sepertinya dibolak-balik, tetapi itu bukan balik lagi ke bawah, tapi suatu anak tangga naik. Yang pertama di ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini pertama, karena sudah dapat modal dari Tuhan Allah Bapa, dikasihnya dengan Roh Allah, yaitu Allah itu adalah kasih, ada kasih dalam kita. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan menuruti segala perintahnya Yesus. Ya, mengasihi Bapa, menuruti segala perintah Bapa. Anak muda, orang muda yang kaya itu, aku sudah melakukan segala perintah. Tuh. Ya kan? Dia berkata, sudah, perintah mana lagi? Dia kepingin masuk hidup yang kekal. Saudara, kita gak usah buka ayatnya, saudara pasti tahu cerita itu, saya ceritakan aja. Dia mau, gimana caranya? Kasih tahu, untuk aku bisa hidup kekal, Zoe, memiliki hidup yang wow, kekal. Dia pikir Zoe yang kekal itu kelihatan, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dinikmati secara daging.
Dan Tuhan katakan, lakukan segala perintah. Sudah, semua sudah aku lakukan. Aku melakukan semua perintahnya. Nah, Tuhan berkata lagi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, memegang, melakukan, tapi harus ada mengasihi. Naik, mengasihi. Kalau anak muda itu, dia hanya sekedar melakukan perintah dengan tujuan untuk benefitnya dia, untuk mencari keuntungan bagi dia. Aku sudah melakukan hukum Taurat, mana bagianku? Nah, dia mencari seperti itu. Aku sudah melakukan semua perintah itu, 10 perintah. Berarti aku mendapatkan 10 ini dong. Nah, mau ada untung, minta keuntungan. Jadi ketika dia melakukan perintah Tuhan, bukan atas dasar kasih, tapi atas dasar supaya aku dapat kebaikan, supaya aku dapat keuntungan. Makanya Tuhan katakan, lanjutkan lagi, kalau gitu jual seluruh hartamu dan bagikan kepada orang miskin, lalu kembali ke sini dan mengikuti aku. Nah, mengikuti aku di sini apa? Mengasihi aku, mengikuti setiap langkahku. Berarti ini naik level lagi. Ayat 15, ayat 21 dan ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, ini level saudara. Kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Itu yang dilakukan orang muda itu di ayat 15. Sudah aku lakukan, karena di depan orang dia berkata, aku mengasihi Bapa, sudah melakukan semuanya. Tapi dia gak cukup, dia merasa kurang hidupnya. Dia tahu ada yang hilang dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa dia harus nanti itu menghadap, memiliki suatu kehidupan kekal. Dia mau itu. Nah, Tuhan ajak dia untuk naik lagi. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Nah, kalau Tuhan Allah Bapa menyatakan diri kepadanya, itu blessing, itu hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan itu kehidupan yang bukan hanya blessing, itu berkat yang dinikmati secara materi, harta, rumah, tidak. Blessing, berkat di mana Tuhan Allah Bapa mengasihi itu adalah roh yang menuju ke sana, kehidupan yang kekal. Tapi kalau kamu melakukannya, dan kalau kamu melakukannya atas dasar apa? Mengasihi. Dinaikkan lagi. Ada orang sudah berkata, aku mengasihimu Tuhan, aku sudah memberikan segalanya kepadamu. Ya. Petrus berkata, kami ini sudah kehilangan semuanya Tuhan. Kami ini sudah meninggalkan semuanya Tuhan. Ya, orang kaya itu gak mau ketika dia diperintahkan untuk menjual, dia cuma pegang perintah, tidak mau melakukannya. Ya, diperintahkan untuk menjual oleh Yesus, dia pulang dengan sedih. Lalu Petrus juga bingung, murid-murid yang lain bingung. Terus kita ini gimana ya? Kita ini di level yang mana ya? Kalau orang kaya itu yang sudah melakukan segala hukum Taurat itu, dan dia sudah memiliki segalanya, punya uang segala macam semuanya, tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus, tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Lalu kita ini gimana? Kita di levelnya dia atau gimana? Kita ini kan sudah meninggalkan semuanya, mengikuti Yesus. Kita sampai di state yang mana ya? Jikalau seorang mengasihi aku, ayat 23. Jelas, kalau kamu mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku
dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lalu kami dapat apa Tuhan? Semua sudah kami tinggalkan. Segalanya sudah kami tinggalkan. Bolehlah kita melihat. Ini dipegang dulu, nanti kita lihat kembali. Di ayat yang pasal Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya kekal itu bersama-sama dengan Bapa. Tadi di Yohanes 14, kalau kamu mengasihi aku, sungguh-sungguh mengasihi aku, dan Bapa mengasihimu, dan menuruti segala perintahku, kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan engkau. Hidup yang kekal itulah hidup yang kekal selama-lamanya bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Katakan amin. Itu sudah ada sebelum kita harus keluar dibongkar tenda ini. Hidup kekal itu sudah ada, kita terima. Ada jaminannya, ada garansi yang sudah diberikan, DP yang sudah diberikan. Katakan amin. Kalau di level yang ketiga ini, mengasihi Yesus dan Bapa mengasihinya, dan melakukan, memegang perintahnya, tinggal di dalam perintahnya, tinggal di dalam firman-Nya, maka Bapa itu akan mengasihi, dan kami, Tuhan katakan, kami akan datang. 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan datang dan diam, bukan datang terus pergi lagi, saudara. Itu bukan hidup kekal. Datang dan diam bersama-sama dengan Dia. Berarti orang yang ini, yang Tuhan Yesus katakan ini, yang mengasihi Tuhan ini, sudah beroleh hidup yang kekal. Dapat DP dulu, sekalipun masih tinggal di tubuh yang harus dibongkar ini. Berarti apa? Untuk bisa masuk kehidupan yang kekal, dasarnya berarti apa? Kasih. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Bapa. Kasih yang bukan hanya sekedar kasih begitu saja, tapi kasih yang tingkatnya tinggi, kasih yang sempurna. Bukan hanya kasih yang biasa, tapi kasih yang sempurna. Makanya anak muda itu pulang, karena dia gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Dia hanya mengasihi hartanya. Dia mau tampil kelihatan, wow, hebat, anak muda sudah jaya, sudah sukses, rohani lagi, rajin melakukan ibadah, pelayanan kemana-mana. Anak muda semuanya. Ya. Tetapi ketika perintah yang selanjutnya yang Tuhan katakan tentang kasih yang luar biasa, kasih yang dalam, kasih yang sempurna, ketika dia harus meninggalkan baju yang lama, meninggalkan manusia lamanya dengan menjual hartanya dan membagi-bagikan kepada orang miskin dan kembali kepada Yesus dan mengikuti Yesus. Aduh, itu berat sekali. Tidak bisa. Kasih yang dia miliki gak cukup untuk melakukan itu semua.
Sebab kasih yang dia miliki bukan daripada Allah Bapa. Kasih yang dia miliki adalah kasih dari dirinya sendiri. Kalau setiap dari kita mengasihi Tuhan dengan kasih kita sendiri, gak mampu, gak sanggup, berhenti di tengah jalan. Udah deh, selesai deh, gak sampai selesai. Gak, ini saya sudah cukup di sini, sudah cukup. Seperti anak muda itu, cukup deh. Saya gak mau seperti yang dikatakan Yesus sampai jual segala macam. Saya gak mau. Saya gak mau itu. Udah cukup, saya hanya beribadah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Udah cukup sampai di situ saja. Udah cukup saya kasih persembahan. Udah cukup saya kasih perpuluhan. Udah cukup saya berpuasa. Udah cukup saya mendoakan orang-orang kudus. Orang-orang semua saya doakan. Sudah cukup di situ aja. Sudah, itu cukup. Kalau saya sampai harus menjual segalanya untuk orang miskin, bukan untuk keluargaku, oh tidak akan. Kemudian ikut lagi datang kepada Yesus, mengikuti dia. No way. Nah, orang kaya yang muda ini, ketika dia bertanya, minta, aku mau hidup yang Zoe itu. Aku mau hidup yang kekal itu. Itu cuma mulut saja. Bukan dari hatinya dia. Dia cuma mau hidup mewah lagi. Dia mau hidup yang di dunia ini. Dia mau hidup yang lama di dunia ini. Itu yang dia inginkan. Bagaimana caranya aku bisa hidup kekal di dunia ini? Dengan memegang bukan perintah, tapi memegang hartaku. Memegang statusku. Memegang jabatanku. Memegang rumahku, memegang harta bendaku. Di sini aku mau hidup kekal. Itu yang dimaui anak muda itu. Makanya Tuhan jawab, ternyata sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Kalau dia bukan memegang perintah Tuhan, tapi dia memegang apa? Hartanya, keduniawiannya yang dia pegang. Tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Sekalipun kamu melakukan segala perintah hukum Taurat. Sekalipun kamu tidak pernah membunuh orang. Sekalipun kamu tidak jahat sama orang. Sekalipun ya kamu mungkin ada kasih beberapa amal kepada orang. Tetapi perintah Yesus yang terakhir tidak kau lakukan, tidak akan bisa masuk dalam hidup yang kekal. Apa? Itu kasih. Kasih yang sempurna. Life after death. Makanya Rasul Paulus dikatakan tadi di dalam 2 Korintus, hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saudara, kalau kita hanya melihat, aku sudah terima Tuhan Yesus, aku sudah dibaptis, aku pengen tahu, melihat, aku dapat apa? Ada kesembuhan gak yang aku terima? Ada berkat Tuhan gak? Gimana pekerjaanku bisa berhasil gak? Segala kehidupanku bisa berhasil gak? Anakku berhasil gak? Suamiku berhasil gak? Istriku berhasil gak? Saudara-saudaraku gimana? Itu mau dilihat, hanya yang kelihatan? Tidak. Rasul Paulus katakan bahwa hidup kita bukan dengan yang kita kelihatan ini, tapi kita hidup karena percaya. Percaya itu dengan dasar iman, harap dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu percaya. Percaya yang seperti apa sehingga dia berkata, hati kami ini akan tetap tabah. Sekalipun kami masih di tubuh ini atau sudah keluar, kami mau tetap berkenan kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, kepada Roh Kudus. Karena ada setelah kematian, ada kehidupan, ada yang harus dihadapi setelah mati. Apa saudara? Tahta Bapa, kemuliaan yang luar biasa. Itu yang harus kita hadapi. Dan itu yang harus kita pikirkan sekarang saudara. Bukan yang kelihatan ini, yang kelihatan sementara. Ini hanya sementara, tapi yang tidak kelihatan itu yang kekal. Dan bagaimana kita menuju ke sana? Jangan seperti anak muda itu.
Dia mau hanya hidup yang kekal itu di bumi. Dia mau menikmatinya di bumi ini yang bisa dia pegang, yang bisa dia lihat, yang bisa dia rasakan, yang di sini. Sedangkan hidup kekal itu tidak kelihatan di sini, tapi kekal di surga. Dan itu tersedia bagi kita. Dan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, di level yang pertama sudah percaya, itu sudah dapat DP. Ada jaminan garansi. Tetapi itu tetap harus dikerjakan, dilakukan. Terus berusaha, Rasul Paulus terus usaha supaya tetap berkenan kepadanya. Jangan sampai kita tidak berkenan. Setiap hari harus berkenan kepada Tuhan. Siapa yang bisa menolong kita? Hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kepada kita. 1 Yohanes 3 ayat yang 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Bukan mengasihi dengan mulut, bukan mengasihi dengan perkataan. Oh, aku mengasihimu, aku mengasihi, tapi aku meninggalkanmu. Aku mengasihimu, tapi aku sudah cukup. Tidak, itu cuma mulut. Seperti anak muda, aku mengasihimu, aku mengasihi Bapa, buktinya aku melakukan semua perintahnya. Kemudian Yesus katakan, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dia lebih mengasihi hartanya daripada Tuhan Yesus, daripada Bapa. Berarti omong kosong mengasihi. Kalau mengasihi cuma mulut aja, aku mengasihimu, tapi dalam perbuatan tindakan tidak mau ada korban, tidak mau ada yang dilepaskan, berarti itu bohong. Kasih kepada Tuhan Allah Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan berkata I love you Lord, I love you. Tapi giliran jual, tinggalkan semuanya. Lalu berkata, jangan deh, saya masih sayang ini. Jangan deh, ini saya masih butuh. Mau jual ketika, oke, jual semua. Ini dibukain semua. Ketika dibuka, aduh sayang ini, saya masih butuh. Ini lagi, sayang nih masih butuh. Ini sayang masih butuh. Ini saya masih perlu. Enggak sekarang, tapi kapan-kapan nanti masih dibutuhkan. Terus bongkar barang atau semuanya, ini masih butuh lagi. Terus akhirnya enggak ada yang dijual. Omong doang. Tapi Tuhan perintahnya, jual hartamu. Kalau kamu mau hidup yang kekal, kalau kamu mau hidup bersama dengan Bapa yang tadi, Bapa tinggal, kami tinggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita selama-lamanya, dan itu adalah hidup kekal. Kita harus menjual semuanya. Artinya meninggalkan, melepaskan kepemilikan. Ini yang penting. Orang kaya itu uangnya banyak. Kenapa dia sedih untuk menjual hartanya? Karena dia begitu melekat di hartanya itu. Hatinya hanya di hartanya, tidak pada perintah Tuhan.
Nah, itu yang mau Tuhan ambil. Di mana hatimu? Kalau mau hidup kekal bersama dengan Tuhan Allah Bapa, kita nggak perlu pakai harta ke sana. Kita nggak bisa kasih uang kepada Bapa. Bapak, aku DP ya, rumahku di sana ya. Pakai uang nggak bisa. DP-nya adalah dengan justru melepaskan segala kepemilikan, termasuk adalah nyawa. Itu harus dilepaskan. Itu yang harus kita kerjakan. Bukan dengan kerjaan, semakin banyak berdoa, itu ya harus. Puasa terus, baca firman, itu harus. Tetapi kalau hanya fokus di situ, bekerja, melayani, semua itu harus. Tapi kalau hatimu di situ, tidak di dalam Yesus Kristus, nah ini. Karena pelayanan yang kita kerjakan sekarang di sini, ini kelihatan, saudara. Bisa dilihat orang. Orang bisa ngeliat, wih rajin banget ya ibu ini melayani Tuhan. Bapak ini melayani, rajin banget ya. Oh setia banget, setia sekali. Orang bisa ngelihatnya. Dan yang memberikan penilaian manusia bisa dilihat. Sedangkan untuk hidup yang kekal, yang tidak kelihatan, penilaiannya tidak kelihatan. Yang nilai di surga Bapa. Yaitu lewat apa? Lewat yang tidak kelihatan. Mana yang gak kelihatan? Hati. Hati kita. Siapa yang bisa melihat hati kita? Ayo, siapa yang bisa melihat hati kita? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat hati kita. Kita sendiri aja juga gak bisa melihat hati kita. Gak kelihatan. Oh hatiku pas, bagus gini seperti. Kalau foto ini banyak orang begini, nih hati kelihatan gini. Gak kelihatan yang di dalam nih. Busuknya, bobroknya, hitamnya, siapa yang kelihatan? Depannya ini putih, mulus, semuanya bersih. Setiap hari berkata haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bahasa roh kencang. Tapi ternyata hatinya rusak. Hatinya bobrok. Hatinya penuh kekejian. Hatinya penuh dengan iri hati. Nggak ada yang tahu. Nggak kelihatan. Tapi Bapa di surga melihat itu. Para diaken, para gembala, asyir, semua jemaat tidak bisa melihat hatimu. Oh yang kelihatan ada, oh baik ya, bagiin baik ya. Tapi hatinya seperti apa? Apakah mencari keuntungan untuk dirinya sendiri? Atau untuk kerajaan surga? Apakah dia sudah melepaskan hatinya? Meletakkan segala kepemilikannya? Surga. Nah itu nanti yang harus kita hadapi. Tahta pengadilan Kristus itu. Karena Tuhan sudah katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah Tuhan gak butuh hartanya kita. Oh iya kita harus lepaskan semuanya, jual, bagian ke orang. Tapi yang Tuhan mau supaya hati kita tidak melekat di harta tersebut. Yang dimauinya adalah hati kita, cinta kita, kasih kita. Itu yang dimaui. Barang siapa mengasihi, nah, ini dikatakan, kalau mengasihi pasti menuruti segala perintahnya. Barang siapa mengasihi, menuruti segala perintahnya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Iman, harap dan kasih. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Iman. Kita harus punya iman kepada Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus, yes. Punya pengharapan kepada Yesus Kristus, ya, berharap terus hanya kepada Dia, bukan berharap kepada manusia, bukan berharap kepada dunia, tapi berharap kepada Yesus Kristus. Tetapi yang penting adalah kasih. Kasih yang harus kepada Yesus Kristus, bukan kasih yang hanya kepada diri sendiri, kepada kenikmatan dunia. Lama-lama mengasihi dunia,
tidak mengasihi Tuhan. Ya. Kita lanjutkan di sini di ayat yang 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Life after that, hidup kekal itu tidak kelihatan, saudara. Sama seperti Allah Bapa adalah sifatnya kekal, tidak bisa kelihatan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Ya, waktu kapan kita baca bahwa kalau Allah sendiri berkata, tidak ada orang yang bisa melihat aku kalau dia bisa hidup. Artinya harus mati untuk bisa melihat Allah. Tetapi di sini di ayat yang ke-12, kalau kita saling mengasihi, berarti Allah itu tetap di dalam kita. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Baru ketika kita ini mengasihi, karena kita bisa mengasihi karena kita dikasihi Allah terlebih dahulu. Ada modal kasih dalam kita. Kemudian kita mengasihi Allah untuk mengasihi. Dan mengasihi bukan untuk mengasihi mendapatkan suatu keuntungan, tapi mengasihi yang betul-betul tanpa syarat, seperti Tuhan Allah Bapa mengasihi kita tanpa syarat. Nah, sehingga kalau kita mengasihi seseorang dengan kasih Allah Bapa ini, maka Allah Bapa yang tidak kelihatan itu akan nampak di dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan. Kasih itu akan nampak, sekalipun seperti Tuhan Yesus katakan, memberikan segelas air putih kepada orang yang paling hina. Tapi orang yang paling hina ini adalah orang yang dikasihi Bapa. Maka orang itu pun akan mendapat upah yang sama dari orang yang dikasihi Bapa. Sudah mengerti? Kalau kita mau memberikan, membagikan, kecil aja, tapi dengan dasar kasih yang dari Allah Bapa, ini upahnya luar biasa di hadapan Tuhan. Kecil pemberiannya, kasihnya, tindakannya baru kecil, tapi di dalam penilaian Bapa, kita melakukan sesuatu yang besar. Bukan ketika kita memberikan yang besar, hadiah yang besar, uang yang besar, tapi kasihnya nggak ada. Hanya supaya udah deh kasih, udah biar selesai. Tapi hatinya tidak ada kasih. Hanya supaya nggak ketemu lagi, sudah deh biarin, kasih aja biar nggak usah datang lagi. Kan sering kan kita kasih gitu orang. Udah dikasih deh supaya dia nggak usah balik lagi. Tapi hati kita gimana? Dilihat oleh Bapa. Kamu tidak sungguh-sungguh waktu kamu melakukannya. Nah, orang itu sekalipun dia menerimanya, tidak melihat Allah.
tidak bisa melihat Allah yang tidak kelihatan. Tapi kalau kita ini mengasihi seseorang tanpa kita mempunyai sesuatu apapun, benda atau uang untuk kita berikan, tapi hati kita berikan, dia bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa itu dalam kehidupannya. Nah, itu baru nampak kasih Allah. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya. Kalau kita berkata, aku mengasihimu, tapi membenci saudara, yang kelihatan benci. Bencinya dibawa sampai mati. Ya ampun, banyak sekali gitu. Udah gak bisa. Dibawa sampai mati. Sampai kapanpun aku gak akan mau lihat wajahnya lagi. Sampai mati. Aduh saudara, kalau itu ada engkau seperti ini di sini dan di rumah, menyimpan benci terhadap saudaramu siapapun, dibawa sampai mati. Ingat saudara, ketika mati engkau gak selesai loh. Masih ada kehidupan lagi. Yang engkau harus hadapi adalah tahta pengadilan Kristus. Jadi apa? Tinggalkan, letakkan baju lamamu, manusia lamamu, letakkan. Kalau engkau mau hidup kekal bersama dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus, letakkan manusia lama ini, tanggalkan. Kita sudah menerima kasih daripada Allah Bapa. Kita gak membeli kasih itu. Kasih Allah Bapa tidak bisa dijual. Itu hanya diberikan lewat anaknya ketika ia anaknya mati di kayu salib. Itu kasih Bapa yang luar biasa diberikan. Dan kita ini menerima kasih dari Bapa. Sehingga kalau kita bisa mengasihi Bapa, mengasihi Yesus, mengasihi Roh Kudus, itu karena sudah ada modal dari Bapa. Kalau tidak ada kasih dari Bapa, tidak akan ada orang yang bisa mengasihi Bapa. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Yesus Kristus. Dan tidak mungkin kita bisa mengasihi orang yang kelihatan pada kita. Kita mengasihi karena ada untungnya, ada keperluannya, ada tujuannya. Tapi ketika sudah tidak ada tujuan lagi, tidak ada yang bisa diambil lagi, sudah, ciao, pergi, tidak ada lagi, nggak ada gunanya lagi. Life after death. Berarti Rasul Paulus dikatakan hidup kita ini bukan karena melihat, tapi percaya. Nah, percaya itu apa? Yohanes dikatakan bahwa percaya itu adalah apa? Percaya ke nama Yesus Kristus dan mentaati perintahnya. Perintahnya apa? Mengasihi. Nah, percaya itu berarti mentaati perintahnya, memegang perintahnya, melakukan perintahnya. Perintah Tuhan Yesus apa? Perintahnya hanya kasih. Kasih Tuhan Allah Bapamu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih. Perintahnya Tuhan adalah kasih. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada anak muda itu yang kepingin hidup kekal, dia dibawa untuk perintah yang terakhir yang paling tinggi, yaitu adalah kasih. Dengan dia menjual hartanya, karena kasihnya dia tidak pada orang, pada dirinya sendiri juga tidak, kepada Bapa juga tidak. Kasihnya dia, cintanya dia hanya di hartanya dia. Nah, itu yang mau dilepaskan Tuhan. Kalau kamu mau hidup kekal, kamu tidak bisa melekat cintamu kepada hartamu, kepada dunia ini. Kamu harus melepaskan itu dan menaruh cintamu, hatimu hanya kepada Bapa surgawi. Gimana caranya? Tidak kelihatan. Bagaimana kita mencintai yang tidak kelihatan? Yaitu dengan menjual harta ini, kemudian kita bagiin kepada orang-orang. Orang yang menerima apa yang kita berikan, dia melihat kasih itu dan dia berkata, terima kasih, terima kasih. Saudara, kita sudah lama gak jalan kasih, kita mau jalan kasih lagi, amin. Karena ketika jalan kasih, kita memberikan hanya mungkin makanan kecil kepada orang-orang yang di pinggir jalan semuanya, yang membutuhkan. Mereka berkata apa? Duh, matur nuwun, matur sembah puji, oh terima kasih Tuhan. Dia memuji Tuhan yang tidak kelihatan. Hanya melihat apa? Satu potong roti. Dia bisa memuji Tuhan Allah Bapa yang tidak kelihatan. Katakan amin. Nah ini, mau hidup yang tidak kelihatan, mau hidup yang kekal, harus melakukan itu. Anak muda ini menolak perintah Yesus.
Tuhan Yesus mengajar dia untuk kalau kamu mau ke sana, kamu harus lepaskan semuanya itu. Tanggalkan manusia lamamu, tanggalkan manusia duniawimu. Jangan mencintai mamon. Tidak bisa melayani mamon. Kamu hanya bisa melayani Tuhan Allah Bapamu, Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa? Tidak bisa dilihat Tuhan. Dengan melepaskan segala pemilikan. Karena itu kasih yang sempurna yang diajarkan oleh Tuhan Allah Bapa diberikan kepada kita, yaitu ketika apa? Kita saling mengasihi. Tuhan Allah Bapa itu tetap dalam kita dan kita di dalam Dia, dan kasihnya menjadi apa? Sempurna. Dan di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Jadi gak takut. Kalau tadi di ayat yang ke-10 dari 2 Korintus 5, kita akan menghadapi tahta pengadilan. Tidak takut lagi, tidak gentar. Dan tadi di pasal dari 1 Yohanes 3, hati kita tidak menuduh kita. Kita diterima gak ya? Gimana ya? Karena kita tidak mau tadi melepaskan. Kalau kita mau diajar oleh Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya, yaitu naik level yang tinggi, yaitu menjadi kasih yang sempurna, dengan melepaskan segala kepemilikan, dan kasih Bapa yang sempurna itu tinggal ada dalam kita. Dan di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Melenyapkan ketakutan. Ya. Tidak ada hukuman. Jadi tidak takut lagi ketika harus menghadap nanti. Setelah kematian ada kehidupan, di mana kehidupan harus menghadap tahta pengadilan. Tidak takut, tidak gentar, karena kasih yang sempurna ada di dalam kita. Katakan amin. Saudara masih mau tetap hidup kekal? Ataukah seperti anak muda itu yang kemudian pulang ngibrit, pulang, aduh enggak deh, sudah deh, biarin aja. Yang kelihatan aja di sini, dijaga aja yang kelihatan. Ini mah nggak kelihatan. Ngapain ngasihin orang yang nggak kelihatan? Tapi kalau kita mau hidup setelah kematian, yaitu life after death, itulah hidup yang kekal yang Tuhan berikan. Maka kita harus mau masuk. Kita buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya. Kalau tidak mau menuruti perintah Tuhan Yesus, berarti tidak memiliki Yesus. Kalau tidak memiliki Yesus, berarti tidak memiliki hidup. Karena di dalam Yesus ada hidup itu. Dan itu disaksikan oleh Allah Bapa. Kesaksiannya luar biasa, bukan kesaksian manusia.
Yesus Kristus disaksikan langsung kesaksian dari Allah Bapa, bukan manusia lagi. Bukan Yohanes Pembaptis yang menyaksikan tentang Tuhan Yesus, tapi Allah Bapa itu sendiri yang menyaksikan, memberikan kesaksian. Di surga kesaksiannya dari Bapa, Firman, dan Roh. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan Yesus di bumi dibuka. Ketika dia dibaptis, langit dibuka oleh Bapa. Dan ada kesaksian juga di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Di bumi juga ada kesaksian apa? Roh, air, dan darah. Pada saat Yesus dibaptis, baru roh dan air. Darah belum. Darahnya belum keluar. Tapi Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kesaksian, saudara. Itu suara Allah Bapa itu bukan hanya sekedar supaya begitu saja, geluduk begitu saja, atau hanya begitu saja. Tapi itu kesaksian supaya semua kita ini tahu bahwa inilah Yesus Kristus adalah anaknya yang dikasihi, yang berkenan kepada Bapa, dan Bapa berkenan kepadanya. Dan di dalam anaknya ini ada hidupnya Bapa itu. Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, memiliki Yesus Kristus. Berarti kalau memiliki Yesus Kristus, memiliki hidup, yaitu Allah Bapa itu sendiri. Amin. Disaksikan. Ya. Disaksikan. Dan terjadi lagi kesaksiannya. Coba kita buka dalam Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu hari persiapan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itulah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ada kesaksian tadi di dalam Yohanes 19 dan kemudian di 1 Yohanes 5 tadi di ayat yang ke-7. Surga ada kesaksian Bapa, Firman, dan Roh, ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberikan kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Hidup. Yesus mati, tidak dipatahkan kakinya, tapi ditusuk lambungnya dan keluar air dan darah. Supaya di bumi ada kesaksian bahwa Yesus mati, tapi dia hidup. Ada air dan darah, roh, air, dan darah. Dan kita semua menerima kesaksian ini. Kita semua menerima kesaksian Allah ini, yaitu ternyata Yesus hidup dan Yesus bangkit dan hidup. Dan di dalam kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus dikaruniakan hidup yang kekal. Itu life after death. Dan ketika untuk masuk ke sana harus kasih. Bukan kasih yang biasa, tapi kasih yang sempurna. Saya lanjutkan lagi dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut,
hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang hal itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya. Life after death, hidup setelah kematian. Dimulai sekarang, saudara. Bukan nanti setelah kita mati, tapi sekarang. Yaitu dengan apa? Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Percaya kepada Yesus Kristus. Kalau percaya kepada Yesus Kristus berarti menuruti perintahnya, berarti mengasihi Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, ia mengasihi Yesus Kristus, ia menuruti segala perintahnya. Kalau sudah menuruti segala perintahnya, memegang perintahnya dan melakukannya, berarti dia mengasihi Yesus. Dan kalau ia mengasihi Yesus, Bapa mengasihi dia. Dan kalau Bapa mengasihi dia, maka Yesus, Bapa dan Roh Kudus tinggal di dalam dia, datang dan tinggal di dalam dia. Dan dia beroleh kesaksian hidup yang kekal. Dari sekarang, dimulai dengan kasih yang sempurna yang kita terima. Yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat kita ini bisa mengasihi Dia. Dan Yohanes di sini menyampaikan terakhir, tutup dengan hati-hati dengan berhala. Karena berhala ini mau mencuri kasih yang sempurna itu. Berhala di mana? Bukan patung yang kita sembah. Berhala itu dalam hatimu. Apa yang kau nomor satukan dalam hatimu? Hartamu, pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, istri, suami, anak-anakmu, pakaianmu, semuanya apa saja yang kau nomor satukan. Dan Yesus mungkin di urutan yang bawah. Oh enggak, Yesus nomor 1. Tapi di bawahnya masih ada urutannya. Tapi itu tetap menjadi berhala. Makanya Tuhan katakan kepada anak muda itu, jual. Lepaskan kamu dari berhala. Lepaskan kamu dari mamon itu semua. Karena itu yang mengikat kamu untuk tidak bisa masuk dalam kehidupan kekal. Hati-hati. Kasih yang sempurna itu dari Tuhan. Kalau kita hanya saling mengasihi saja, tidak sampai sempurna, itu jadi berhala. Berbahaya. Hati-hati dengan berhala. So life after death. Dari sekarang. Mari saudara-saudara. Kita mau mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kepada kita lebih dahulu. Katakan amin. Dan bukan kasih yang ecek-ecek, saudara. Bukan kasih cinta-cintaan monyet, tidak. Tapi cinta yang sempurna, kasih yang mature, yang dewasa. Dan Dia mengasihi kita apa adanya. Dan kita diterima apa adanya. Supaya kita nanti, kita berjumpa dengan Dia, didapatinya tak bercacat, tak bercela. Sebagai mempelainya. Kalau hati kita tidak menuduh kita, hati kita bersih, tidak ada yang mengintimidasi. Kamu sudah benar belum? Sudah benar. Nah, itu kita berani menghadap tahta. Oleh karena itu kita perlu terus bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang mengajarkan. Kalau Dia menegur kita, dengarkan Dia. Langsung respon Dia. Bertanya, bergaul. Apa yang harus aku lakukan? Bergaul. Kalau Dia menuntun kau melakukan ini, lakukan ini. Kerjakan. Dialah yang menuntun kita, yang mengajar kita dan mempersiapkan kita untuk masuk dalam kehidupan kekal. Katakan amin. Bersyukur saudara hari ini
ada kesaksian dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan kesaksian kita saja, tapi yang terpenting adalah kesaksian Tuhan Yesus Kristus. Saya akan lanjutkan di hari-hari yang kemudian. Mari kita berdoa.